milenium kedua Masehi, deretan pohon kenari di Jalan Ahmad Yani Kota Bogor masih amat rimbun. Di tepi jalan yang di era kolonial bernama Batavia Weg itu masih tersisa rumah kuno yang tampak begitu asri, nyaman, dan tentu bersejarah. Mereka yang lahir di kota Bogor sebelum tahun 1980 dan doyan keluyuran tentu masih ingat deretan pohon kenari yang setiap musim buahnya selalu membawa kegembiraan. Selain keteduhan dan ibarat menembus lorong dimensi lain karena tajuk yang begitu rapat, buah-buah yang jatuh dari pohon adalah rezeki dan kenikmatan tersendiri bagi penemunya. Setiap musim buah selalu penuh dengan kegembiraan anak-anak yang menyusuri jalanan memunguti buah-buah kenari yang berserakan. Tak jarang, ada yang sengaja mengumpulkan buah kenari ini untuk dijadikan bahan pembuatan kue maupun aksesoris seperti gantungan kunci yang diukir atau diberi hiasan sepasang bola mata. Buah kenari yang sudah matang berwarna hitam mengkilap. Untuk mendapatkan bijinya, maka bagian cangkang buahnya harus dikepruk terlebih dahulu. Biji kenari berwarna putih, rasanya yang gurih renyah menjadi penyempurna saat menikmati jajan es serut. Pada masa lalu, sebelum tahun 1970, Jalan Ahmad Yani bernama Jalan Jakarta. Pemberian nama tersebut merupakan pengindonesiaan dari Batavia Weg yang merupakan bahasa Belanda. Deretan pohon kenari menjadi pembatas jalan dan hamparan kebun karet. Pada masa kolonial, prasarana itu merupakan pengembangan jalan raya pos peninggalan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Sisi barat jalan pada masa kolonial merupakan kebun karet dan arena pacuan kuda. Produksi karet terutama untuk menyuplai pabrik ban Goodyear yang berdiri pada tahun 1935. Lepas kemerdekaan, kebun karet dan arena pacuan berganti menjadi kawasan bangunan akibat penerapan kebijakan penataan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang berlaku pada waktu itu. Di masa kini, bekas kebun karet dan arena pacuan kuda telah menjadi kompleks Stadion Pajajaran, pemukiman elit nan mewah, gedung aparatur pemerintah, dan kompleks sekolah. Sejumlah bangunan peninggalan era kolonial di sisi barat jalan yang kini masih bertahan antara lain Wisma Keuskupan Bogor. Deretan bangunan tua lebih banyak berada di sisi timur jalan. Kini, rumah-rumah kolonial itu sudah banyak yang hilang. Yang ada pun beralih fungsi jadi restoran, kafe, kedai, apotek, kantor, bahkan bengkel. Di belakang deretan rumah kolonial terdapat permukiman warga pribumi dan hamparan kebun kelapa. Permukiman dan kebun membentang sampai sempadan Ciliwung. Saat ini, kebun-kebun telah menjadi permukiman warga. Sulit sekali menemukan lahan kosong di kawasan ini, termasuk juga lahan kolam-kolam ikan yang sudah berganti rupa menjadi kawasan pemukiman yang berada di pinggir sungai Ciliwung. Jalan Ahmad Yani juga menjadi saksi hubungan asmara antara Soekarno dan Hartini. Pada tahun 1965, Presiden Republik Indonesia pertama tersebut mempersembahkan sebuah rumah indah kepada Hartini sebagai bukti cinta mereka. Rumah itu dibangun dalam pengawasan Soekarno dengan arsitek Sudarsono. Gria yang berdiri pada lahan seluas 1.200 meter persegi dan memiliki 16 kamar itu dinamai Srihana Srihani. Srihana ialah nama samaran Soekarno, sedangkan Srihani ialah nama samaran Hartini. Di Jalan Ahmad Yani juga ada kompleks Kedaton Swarna Bhumi yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pernah menjabat Wakil Presiden RI kedua untuk istri kelima, Kanjeng Ratu Ayu Nindyokirono atau Norma Mus. Saat rumah-rumah era kolonial itu masih dihuni, tidak sembarang orang bisa masuk dan menikmati keindahannya. Namun, kini keindahan itu relatif lebih mudah bisa dinikmati karena bangunan telah beralih fungsi menjadi tempat usaha. Ada beberapa restoran dan apotek yang menjual suasana arsitektur kolonial. Sayangnya, bangunan era kolonial tidak sebanyak restoran, kafe, bar, atau kedai bernuansa modern. Selain itu, rumah-rumah tua di Jalan Ahmad Yani banyak yang telah dibongkar dan berganti menjadi kantor usaha bahkan bengkel dan tempat cuci mobil. Kini, kawasan itu tidak identik lagi sebagai bekas hunian Eropa era kolonial. Sementara bangunan tua banyak yang sudah dibongkar dan berganti rupa, beberapa pohon kenari telah tumbang, dipotong karena mati,
atau dipangkas untuk mencegah kecelakaan terhadap pengendara. Memang, kini Jalan Ahmad Yani tidak serimbun dan seteduh di masa lalu. Namun, beberapa pohon kenari dan bangunan tua yang tersisa masih memancarkan pesona yang memancing kerinduan dan nostalgia. Entah sampai kapan peninggalan itu akan bertahan,